Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sassi, CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-31. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Inti dari Injil hari Minggu biasa ke-31 ini adalah perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Awal kisah, ada seorang ahli Taurat yang datang dan bertanya kepada Yesus, "Hukum manakah yang paling utama dari semua hukum?" Yesus menjawab dengan mengutip pengakuan iman yang digunakan oleh setiap orang Israel untuk membuka dan menutup hari mereka, yang dimulai dengan kata-kata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, dialah satu-satunya Tuhan." Ulangan bab 6 ayat 4. Dengan cara ini orang Israel menjaga imannya dalam realitas fundamental dari seluruh kredo mereka. Hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah milik kita. Dia telah mengikatkan dirinya kepada kita dengan sebuah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Dia telah mengasihi kita kini dan akan mengasihi kita selamanya. Dari sumber kasih Allah inilah kemudian kita memperoleh dua perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mendengar jawaban ini, ahli Taurat ini tidak hanya mengakuinya benar, tetapi dengan mengakui kebenarannya, ia hampir mengulangi perkataan yang sama yang diucapkan oleh Yesus. "Engkau telah berkata benar, Guru, dan dalam kebenaran, bahwa mengasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang lebih utama daripada segala korban bakaran dan segala korban sembelihan." Saudara-saudari terkasih, menarik di sini dan tentu bisa membuat kita bertanya, mengapa dalam memberikan persetujuannya itu, ahli Taurat tersebut merasa perlu untuk mengulangi kata-kata yang sama dengan Yesus. Pengulangan ini tampak semakin mengejutkan kita ketika kita berpikir bahwa kita sedang membaca Injil Markus, Injil yang memiliki gaya penulisan yang sangat ringkas. Lalu apa maksud dari pengulangan ini? Pengulangan ini adalah sebuah pengajaran bagi kita semua yang mendengarkannya. Karena firman Tuhan tidak dapat diterima seperti sebuah berita biasa. Firman Tuhan harus diulang-ulang, dijadikan milik sendiri, dijaga, dibatinkan dalam diri, dan harus mendarah daging dalam hidup kita. Tradisi monastik para biarawan menggunakan sebuah istilah yang biasa tetapi sangat mendalam, yakni kata merenungkan.
Firman Tuhan harus direnungkan. Merenungkan firman Tuhan. Kita dapat mengatakan bahwa firman Tuhan itu menyegarkan dan menyehatkan, sehingga harus menjangkau setiap area elemen kehidupan kita, melibatkan seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh pikiran, dan seluruh kekuatan yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan harus bergetar, bergemuruh, dan bergema kembali di dalam diri kita. Ketika ada gema batin yang diulang-ulang, itu berarti Tuhan berdiam di dalam hati kita. Dan Ia berkata kepada kita, seperti ahli Taurat yang baik dalam Injil tadi, "Kamu tidak jauh dari kerajaan Allah." Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, Tuhan tidak mencari para penafsir Alkitab yang terampil. Ia mencari hati yang tunduk, yang dengan menerima firman-Nya membiarkan diri mereka digetarkan, digoncang, dan diubah dari dalam. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk membiasakan diri dengan firman Tuhan, untuk selalu memilikinya. Bahkan sebuah Injil atau kitab suci kecil di saku atau di dalam tas atau di handphone kita, untuk dibaca dan dibaca ulang, untuk kemudian menjadikan kita bergairah dengan firman Tuhan itu. Ketika kita melakukan hal ini, firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, menjadi akrab dengan kita, dan kita menghasilkan buah di dalam Dia. Mari kita ambil Injil hari ini sebagai contoh, bahwa tidak cukup hanya dengan membacanya dan memahami bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama. Perintah mengasihi ini, yang merupakan perintah yang terutama, harus bergema di dalam hati kita, berasimilasi menjadi suara hati nurani kita. Maka perintah untuk mengasihi ini tidak hanya menjadi sebuah huruf mati yang tersimpan di dalam laci hati kita, karena Roh Kudus membuat benih firman itu bertunas di dalam diri kita. Dan firman Tuhan itu bekerja. Firman Tuhan itu selalu bergerak, hidup, dan efektif. Dengan demikian, setiap kita dapat menjadi terjemahan yang hidup, berbeda, dan original. Bukan sebuah pengulangan biasa, tetapi harus menjadi sebuah terjemahan yang hidup, berbeda, dan original dari satu firman kasih yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat hal ini dalam kehidupan orang-orang kudus. Misalkan, tidak ada seorang pun yang sama dengan yang lain. Semua mereka berbeda, tetapi semuanya memiliki firman Allah yang sama dalam diri mereka. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, hari ini marilah kita mengambil teladan dari ahli Taurat ini. Marilah kita mengulangi perkataan Yesus. Marilah kita jadikan perkataan itu bergema di dalam diri kita. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah perintah ini benar-benar sudah mengarahkan hidup saya? Apakah perintah ini sudah tercermin dalam hidup saya? Ada baiknya di hari ini kita memeriksa hati nurani kita tentang firman Tuhan ini,
untuk melihat apakah kita telah mengasihi Tuhan hari ini dan memberikan secuil kebaikan kepada orang-orang yang kita temui. Semoga setiap perjumpaan kita dapat memberikan sedikit kebaikan, sedikit cinta yang berasal dari firman Tuhan ini. Dan semoga perawan Maria yang di dalam dirinya sabda Allah itu menjadi manusia, mengajarkan kita untuk menyambut kata-kata Injil yang hidup ke dalam diri kita. Semoga, amin. Tuhan memberkati.